Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malamnya Allah mentong beri kesehatan dan kekuatan dan kemauan untuk terus belajar memahami agama ini. Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kesempatan memberikan sebuah perumpamaan, sebuah gambaran. Apa kata beliau? Wajadka ya ibnu Adam ummuka baqiyan. Wahai anak cucu Adam, kata Imam Syafi'i, ngandon lahiran mo. Semua yang lahir menangis. Begitu lahir anak, dan semua anak atau mungkin secara umum tanda dia hidup, dia menangis. Wan nasu haulaka idhakuna sururan. Kata Imam Syafi'i, ketika bayi tadi menangis, semua orang seperti semua ketawa. Ayahnya ketawa, kakeknya senang, neneknya senang. Mandum ki. Cucu kalahi, anak selamat lahi. Nah, kata Imam Syafi'i sambungannya, ihris ala amali. Kalau begitu, kata Imam Syafi'i, berusaha semampu kamu ini, sekuat tenaga, memperbanyak amal soleh. Supaya apa? Ketika kamu meninggal, kata Imam Syafi'i, semua orang menangis. Ya bukuna haulaka. Menangis kepergian seorang hamba tadi yang banyak amalnya. Dia orang yang baik. Di ujungnya Imam Syafi'i tutup, dahikan masrura. Ketika orang semua menangis, kamu tertawa. Artinya tertawa, Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan di surganya. Maka ini ilustrasi perumpamaan yang Imam Syafi'i sampaikan. Lahirnya menangis, semua orang ketawa. Ini kita balik keadaan. Begitu kita meninggal dunia, semua orang menangis, kita tertawa karena banyak amalnya. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab ini, akhlak sesama makhluk. Ini banyak poinnya memang. Ada 22 poin. Ini sambung malam hari ini. Yang pertama poinnya adalah an la yaghdirahu aw yakhunahu aw yakdzibahu. Dalam kita bermuamalah ini sesama muslim, janganlah saling menipu, janganlah saling mengkhianati, janganlah saling ini membohongi. Ini adab yang Rasulullah ajarkan. Ketika mau berjanji, ia tepati. Ketika memang berhutang, ia bayar. Jangan diulur-ulur hutangnya. Dalam surah Al-Maidah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat pertama, kata Allah, ufu bil uqud. Tepatilah janjinya kalau berjanji. Dan juga banyak ayat menjelaskan tentang bagaimana kita ini
menepati janji, dan bahkan dalam kitab ini dijelaskan di antara sifat orang-orang yang tidak menepati janji itu adalah munafik. Maka hadis menjelaskan kalau orang-orang beriman disuruh menepati janji, maka ciri-ciri ini orang yang tidak menepati janji adalah orang-orang yang berjanji dan dia tidak menepatinya. Selanjutnya, ayu khaliqahu bi khuluqin hasan. Yang paling pokok lagi adalah bergaullah dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Nabi pertama diutus bukan untuk menyampaikan syariat. Tengok, bunyi hadisnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tujuan pokok Nabi diutus akhlaknya. Makanya kata Imam Syafi'i, al-adabu fauqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Untuk apa ilmunya banyak? Akhlak hanaga. Ketika Imam Syafi'i meninggal ayahnya, ini beliau masih keturunan Quraisy, maka ibunya dia jual semua hartanya, maka hijrah ke Mekah. Jadi ibu dari Imam Syafi'i ini dia takut nanti hilang keturunan Quraisynya, karena Imam Syafi'i masih keturunan Quraisy. Maka Imam Syafi'i belajarlah dengan seorang guru namanya dia Zanji namanya. Di umur 6 tahun Imam Syafi'i ini mampu menguasai ilmu diberikan oleh gurunya. Kata gurunya, "Hai Idris." Syafi'i namanya dia Muhammad Idris. Nyorong kata mak. Ilmu kata. Seorang anak yang umur 6 tahun, saking senang sekali dia, bangga kali ini anak. Ilmu kebahgure buno kati. Dia pulang senangnya. Saking senangnya Imam Syafi'i tadi, sampai di rumah dia lupa ketuk pintu, langsung pintunya dobrak. Padahal rumah emak, bahwa hadronya kata mak kita, bahwa hadronya kebahgure kati ilmu. Menyampaikan kabar gimana kepada mamanya. Dia lupa. Pintunya dia buka kasar. Sampai rumah kebegah mak. Kebegah gure lu gaji. Kitabnya kata mak. Seorang ibu itu gak senang. Gak senyum, gak bangga. Nah ibu tulis sebuah kertas. Hai Idris, nyonya baik bak gure mah. Neju kertasnya bak gure. Imam Syafi'i kembali menjumpai gurunya Zanji tadi, menyerahkan kertas itu. Ternyata ibu dari Imam Syafi'i menulis, alimhul adaba, ajarkan dia adab. Gue bilang tamat kita ini, kecaran Imam Syafi'i. Namun ma'ruf ijak loh, tulisnya alimhu adaba, ajarkan Syafi'i ini adab. Makanya di antara kaul Imam Syafi'i, al-adabu fauqal ilmi. Akhlak itu, adab itu di atas ilmu. Nah orang ilmu banyak, dia angkuh, dia sombong. Artinya akhlaknya dia nggak punya. Nah kita walaupun nggak banyak ilmu kita ini, apa yang kita tahu kita amalkan, namun yang paling pokok adalah berakhlak yang baik. Makanya pesan kitab tadi ini di poin kedua tadi bahwa hendaklah ini bergaul dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, yugoh terbuka pertanyaan, aywaqira in kana kabiran wa yarhamahu in kana sagira. Ini yang besar hormati, yang kecil sayangi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, laisa minna, bukanlah dari golonganku kata Nabi, man la yahtarimu kabirana, yang tidak menghormati yang tua-tua, wala yarhamu sagirana, yang enggak menyayangi yang kecil-kecil.
Yang kecil menyayangi yang tua, yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang kecil. Namun terkadang di kampung, nyambung gak? Hei gam, ulunci hormati. Ulunci yang kibah. Nah, ini pertanyaan nih. Ulunci yang kibah. Apakah ulunci yang kurang gak hormati juga? Sayyidina Ali menjawab, Rasul kita mengajarkan bagaimana menghormati orang yang tua ini. Ali bin Abi Thalib mengamalkannya. Suatu subuh, Ali tengok jauh masjid. Di depannya orang tua. Ali enggak melanggar, enggak mendahului orang tua ini. Sampai sebuah hal terjadi di pagi itu, di subuh itu Rasulullah lama rukunya. Begitu ruku cukup lama. Sampai saya sholat, Umar bertanya, ya Rasulullah, pakon bunuh ruku, tidak bunuh ruku. Rasulullah, saya nggak tahu. Datang Jibril menjawab. Rupanya Jibril menahan punggung Rasulullah supaya Rasulullah nggak sampai tidak. Kenapa? Menunggu Sayyidina Ali. Rupanya Ali tadi depannya orang tua nggak mau didahului orang tua ini sampai di masjid. Orang tua ini orang tua Yahudi lagi. Bukan Islam. Ali masuk masjid, buahnya dijahit. Kalau begitu orang tua yang mana? Yang tua umurnya. Yang lebih tua dari kita. Oh, masalah dia ini begini, itu urusan dia. Yang paling pokok adalah yang kecil tadi ini menghormati yang tua. Adapun amalan dia ini dia yang Allah. Namun tugasnya sebagai ini yang lebih mudah menghormati yang tua. Yang tua yang enggak lagi gengsi menyayangi yang umur. Rasul sering asaina bayi urunci bayinya gejepan Nabi ditingku. Nabi tingku bayinya menyanjan atau bapak bayi Nabi, bapak kuan Nabi. Nabi nggak marah. Makanya tadi yang kecil disayangi, yang tua dihormati. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, juga bersambung ke poin selanjutnya. Nah, silakan Pak, punya mampu ya dijawab malamnya, silakan. Kita kadang-kadang ada opsinya bahwa jenazah itu dari lubang ke masjid dan tutupnya dengan kain yang bertulisan ayat Tuhan. Apa ada benar tidak? Ya. Atau ada mengumpulkan kata, ada mengumpulkan dengan kain. Dan sekarang sudah menjadi ini orang berbagi juga. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Tunggu pertanyaannya. Ini mengarah ke fikih semua pertanyaannya. Gitu kan? Yang pertama tadi tulisan di kain penutup jenazah. Ada dia ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaannya apakah ada tuntunan? Yang kedua, orang mengaji di Al-Quran. Apakah juga ada tuntunan juga? Nah, gitu kan? Yang ketiga, ini ada kaligrafi katanya, apakah juga begitu? Ya, ini kayaknya nih mengarah ke fikih semua. Mungkin sebelum tersambung ke fikihnya, ada yang mau nyalain pertanyaannya tentang akhlak kita? Yang paling terbuka bab jenazah. Bolehkah kita ini kain-kain seterusnya? Ya, mungkin Pawan nggak semua siap malam hari ini. Namun yang siap pertanyaan terakhir mungkin pertama, tulisan yang ada di dinding-dinding ini apakah ada tuntunan? Yang pertama kita lihat mungkin seluruh masjid di Indonesia ada ya. Dan bahkan bukan hanya Indonesia,
Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi Madinah itu penuh. Bahkan juga samping juga ayat-ayat juga nama-nama para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Dan bahkan kalau kita mau jujur lagi ini, kita ke Mekah, itu kain penutup Ka'bah itu pun juga tulisan juga. Apakah ada tuntunan? Bahkan sangat kuat dalilnya dulu ketika turun ayat, belum ada yang kayak Al-Quran hari ini. Itu para sahabat nulis di pelepah kurma, bak-bak kaye. Nah, gitu kan? Kapan dikumpulkan Al-Quran? Masa Khalifah Utsman. Maka mushaf yang pertama nanyi mushaf Utsmani. Artinya masa Rasulullah belum dikumpulkan, masa Abu Bakar belum dikumpulkan juga, Umar belum juga, baru kali ketiga ini dikumpulkan Al-Quran dan dia mushaf Utsmani namanya. Kalau dahulu mungkin ditulis di beberapa kurma ayat Quran, hari ini di masjid kan lebih baik. Itu rumah Allah. Yang jangan Pak Wan tulis bak WC yang kayak tempat yang kotor. Ini yang ketiga saya jawab. Yang keduanya, bagaimana kita ini mengaji di kuburan? Apakah ada tuntunan? Rasul mencontohkan ketika Rasul mengunjungi kuburan di Al-Baqi Gharqad. Di samping Masjid Nabawi, depannya nggak jauh, kurang 5 ya 2 meter lah, itu kuburan. Nah, semua para syuhada yang meninggal dikuburkan di kuburan Al-Baqi ini. Nabi berkunjung ke kuburan Al-Baqi dan pulang ke rumah. Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, dari mana?" Rasul menjawab, "Saya dari kuburan Al-Baqi." "Ngapain?" "Saya berdoa." "Anda apa darinya?" Seperti kas lagi, "Saya diperintahkan hanya berdoa." Nah, kalau kita bantu sini nih kawan, Epiwino, Rasul contohkan tadi di kuburan itu berdoa. Terus kalau kita kembangkan lagi, kalau seandainya di kuburannya ada ngaji misalnya, apakah para sahabat mengerjakannya? Kita temukan dalil. Sahabat bubuk laginya. Dan bahkan kalau jujur lagi, Ibrahim bin Muhammad, anak Nabi yang meninggal tahun kedua Hijriah, lebih awal dari Nabi, Nabi nggak bacakan Al-Quran di kuburan Ibrahim, juga di kuburan Sayyidah Khadijah yang lebih awal meninggal Rasulullah. Ketika meninggal Rasulullah, para khalifah juga Abu Bakar, Utsman, Ali nggak juga memberikan contoh membaca Al-Quran di kuburan. Namun dalam mazhab, ini mazhab nih, dalam mazhab Hambali itu ada hadis yang memang lemah hadisnya, bunyinya Iqra'u Al-Qur'ana limautakum. Ini hadis digunakan oleh mazhab Hambali dalam berdalil, bacakanlah Al-Quran untuk orang-orang yang meninggal dari kamu. Maka dalam mazhab Hambali juga, bagaimana hukumnya mengirim pahala bacaan Al-Quran nyantru dalam mazhab Hambali. Namun dalam mazhab Syafi'i tegas katakan tidak. Syafi'i ketika memberikan tafsir ayat surah An-Najm ayat 40, bunyi ayatnya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang kalau sudah meninggal dunia, maka dia enggak lagi dapat apa-apa kecuali yang pernah dia usahakan. Tafsir Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat ini. Kata Imam Syafi'i, yang berbubut hanatuk leh, kecuali yang pernah berbubut barakat. Maknanya ketika orang bangun masjid ini dipakai untuk beribadah, pahalanya mengalir.
Ketika orang membuat rumah untuk duafa, itu pahalanya mengalir. Atau buat irigasi untuk orang ke sawah ini, maka itu pun juga mengalir. Atau anak yang soleh juga true. Namun dalam mazhab Hambali true dengan syarat. Salah seorang ulama bermazhab Hambali namanya dia Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam kitab 4 mazhab Al-Fiqh Al-Islami punya Wahbah Zuhaili halaman lertuh 72 dikatakan oleh Ibnu Qudamah yang mengirim bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal itu sampai dengan syarat. Yang pertama, orang itu tidak mengambil upah dari apa yang dia baca. Kalau sudah mengambil upah, kata Ibnu Qudamah, hana pahala kur yang baca Quran, hana pahala kur yang jupeng, hantu pahala kur yang meninggal. Ini kata Ibnu Qudamah. Jadi ketika orang mungkin membaca Al-Quran di kuburan, berangkat dari mazhab tadi, pendapat Ibnu Qudamah ini. Ya, mazhab ini pun mengatakan sampai karena juga berpijak pada hadis tadi. Hadis mengatakan bahwa iqra'u al-Qur'ana limautakum. Walaupun sebagian muhaddisin mengatakan bahwa ini hadis lemah. Yang jelas kawan, hari ini yang berpokok adalah jangan saling menyalahkan. Ini ampun ini. Jangan saling menyalahkan. Namun dalam hal ini, karena begini, kita akan hari ini timbul fitnah di mana-mana. Sementara ini non-muslim terus nyerang. Hanya gabung masalah kunut, hana kunut, tarawih sekian. Ulain jaju. Tengok hari ini, perekonomian hari ini yang pegang itu orang Cina. Tanggal 16 Jumat nyonteknya, Imlek. Tengok Imlek, ini raya Cina ini. Itu medan mati itu ya. Nak belanja nak Mekah. Maknanya yang banyak itu orang Chinese, yang non Muslim. Jakarta apalagi, Surabaya apalagi. Nah kita nonton gabungnya masalah kirim-kirim pahala tuh wahandru, masalah kunut hana kunut, masalah bismillah sir pujahar dan seterusnya. Jadi yang pokoknya kawan, jangan saling menyalahkan. Namun kalau mau berpijak kepada hadis bahwa atau para sahabat, ya tadi sahabat hana kepubuhnya juga Nabi juga tidak. Namun dalam mazhab Hambali begini. Maka seperti begini. Ini contoh. Kita mau semua kita bersatu. Kita kompak. Seandainya hari ini MPU provinsi, MPU berarti mengatakan bahwa kita semua wajib bermazhab Syafi'i misalnya. Apakah ini menjawab solusi untuk menyatukan umat? Justru malahan nanti ini menimbulkan pecahan lagi. Oke lah, dikatakan tadi bahwa kita wajib bermazhab Syafi'i. Aman kunutnya, aman tarawihnya. Namun bak kirim-kirim pahala, gak masalah lain. Sampai kita hari ini, Aceh punya budaya hari ini kirim-kirim pahala. Yang pahalanya dalam mazhab Hambali. Nah, jadi kan orang-orang seperti itu, orang sudah meninggal itu yang punya cuma yang kirim doa itu amalan rekayasa. Ya. Yang saya baca di buku amalan rekayasa yang doa. Tapi yang tertinggal maksudnya ada asalnya ilmu yang berpunya ilmu yang berpahaya itu yang tinggal. Yang lain ukuran-ukurannya sudah diuji. Ya. Ukuran-ukurannya Ukuran dipegang sesuai dengan kajian dan Iya. Mantap lagi yang sebentar. Mantap lagi Pak sebentar Pak. Semakin kita mengerucut ke sana ini, ujung-ujungnya kita akan marah. Moodnya tuh tambah pecah lagi ini. Ya.
Kita nak ketiga poin tadi, namun kalau jawab benar pada pertanyaan Ron, mungkin lebih baiknya karena Pak Wan maunya nanti yang lebih rinci lagi, nyamang olehnya tadi untuk awanan kan? Ya silakan yang mau bertanya. Kita masih di bab ini akhlak tadi, menghormati yang tua, berakhlak yang baik yang lainnya. Yang pertama tadi untuk tidak saling menipu, membohongi. Silakan. Ya, Monyohana disambung. Yang poin yang keempat malam hari ini adalah ayyaqwa anzallatihi wa yastura min auratihi. Hendaklah memaafkan kesalahan yang lain dan menutup aib orang lain. Ini mudah untuk sampaikan. Hendaklah memaafkan. Namun ungkapan ini sangat berat diamalkan. Nah, urun pinjam tengok saya 100 juta. Lengkai belum. Dengan bayi, apakah mampu kita maafkan? Ngan malam tu ngomong, dipikir nyata, 3 menyana. Kita akan maafkan ini. Namun, ketika kita tak memaafkan, timbullah penyakit. Artinya, orang-orang yang sering tak mau maafkan yang lain, maka timbullah penyakit dalam dirinya. Susah tidur, sakit jantung habis itu, sakit paru-paru, karena nggak bisa memaafkan yang lainnya. Maka yang tadi ini, maafkanlah, dan itu lebih dekat dengan takwa. Fa innahu aqrabu ila taqwa. Maka nakisah di awal sampaikan dulu, itu Rasulullah katakan orang itu penghuni surga. Karena apa? Karena dia memaafkan yang lain. Kalau begitu, ayyaqwa min zillatihi. Yang orang, kita hidup. Tengok ketika anak kecil, ipoh tengok, kita nggak marah. Dipipi dipukul anak bayi yang umur 2 tahun, umur 2 tahun setengah, dipukul di pipi, telinganya jewer. Anak begini ya. Kenapa? Karena sayang sama anak itu. Artinya, kalau kita hari ini banyak sayangnya ketimbang marahnya, akan timbul ini memaafkan yang lain. Namun jikalau sayangnya sedikit, marahnya banyak, maka ini nggak mampu memaafkan yang lain. Tengoklah seorang ibu, seorang bapak pada anak bayinya tadi. Dia cubit mamanya, air diserak ini di atas lantai lagi, dah mak dah ngepel tadi. Baju baru pakai pada aku tolong. Tapi dia pengen mak. Kenapa? Sayangnya lebih banyak ketimbang marahnya. Jika kalau begitu, untuk memudahkan kita ini memaafkan yang lain, perbanyak sayangnya. Banyak sayangnya lagi bagus. Kita akan maafkan. Jangan ada beranggapan bahwa kalau kita maafkan dia, kita hina. Jangan pernah beranggapan bahwa kalau kita maafkan dia, berarti kita setuju dengan amalan dia. Tidak. Yang salah tetap salah. Yang kita benci adalah amalannya. Namun kita memaafkan orangnya. Maka banyak ayat ini yang menjelaskan kita harus memaafkan yang lain. Contoh Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka. Lagi-lagi di ayat Al-Baqarah 178, apa kata Allah? Faman utiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa memaafkan saudaranya, fattiba'u bil ma'ruf,
wa adaw ilaihi bi ihsan. Nah, perintahnya. Dan Rasul mencontohkannya. Rasul difitnah, Rasul disiksa, dilempar pakai kotoran-kotoran. Tengok Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang tokoh munafiknya Madinah ini. Tiap hari ini mencerca menghina Rasulullah. Namun di akhir hayat meninggal Abdullah bin Ubay ini, Rasul mau juga membayangkan, mau menyalatkan sampai turun ayat. Jangan sholat untuk Abdullah bin Ubay. Rasul mengamalkan awalnya. Ini orang yang sering fitnah dia, menyakiti sahabat-sahabatnya, meninggal dunia. Rasul masih mau menyalatkan jenazah itu. Namun sampai Allah menegur, ya Muhammad bele. Karena Abdullah bin Ubay itu dan mengingkari Allah dan Rasulnya. Ini kan perintah. Namun kan sekian banyak kesalahan dia masih dimaafkan. Rasulullah, Abu Lahab, itu juga. Ketika sakit Abu Lahab ini, orang yang pertama yang takziah mengunjungi Abu Lahab adalah Muhammad. Yang orang tiap pagi dilempar pakai kotoran. Yang lempar apa? Abu Lahab. Artinya malahan kita hari ini, kalaupun kita dihina hari ini enggak seberat yang Rasulullah alami. Betul, mengubah sebuah tradisi, mengubah sebuah kebiasaan itu berat. Contoh, Khalifah Umar bin Khattab mengubah sebuah kebiasaan beliau. Begitu awal-awal Islam, itu Umar bin Khattab siap dengan pedangnya, mau membunuh Muhammad. Muhammad pergilah ke Baitullah Ka'bah. Masuk dalam Ka'bah, Umar pun juga masuk pintu lain dengan pedang siap terhunus. Apa yang terjadi? Dalam Ka'bah Rasulullah membaca Al-Quran. Nyaman hati Umar benar. Namun Umar belum mau mengakui. Kenapa? Karena dia penyembah Latta dan Uzza. Dia masih ikut Atta Indatu, nenek moyang. Terus rapat atau tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy rapat ini mendiskusikan siapa yang berhak dan siapa yang mau membunuh Nabi Muhammad. Yang pertama angkat tangan lagi Umar. Saya, kata Umar. Di malam yang sama Rasul berdoa, ya Allah kuatkanlah agama ini, boleh dengan Abu Lahab ataupun Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar berangkat ke Rasulullah dengan pedang terhunus ini, nak kodaku. Rasulullah jumpa dengan seorang sahabat Rasul Islam. Dia tanya, hai Umar, kau aja. Kata Umar, saya nak ke Muhammad. Ngapain? Nak kodaku Muhammad. Hai Umar, ya, yugo nak kodaku Muhammad. Dapat tepat ini, keluarga ada. Adik ipar dah, adik dah. Kata sahabat ini, betul lah. Umar pulang ke rumah, rupanya adik iparnya sudah masuk Islam. Adik sudah masuk Islam. Jadi sampai di rumah ini Umar marah-marah kemarin. Adik Iko, apa kata adiknya? Bang, sini ngomong bang. Abang boleh benci ke Muhammad. Adik iparnya membaca Al-Quran. Maka tenang lagi hati Umar. Umar masuk Islam sebelum subuh. Malam itu juga sebelum subuh. Kau tenang bro Buno, ngemenan minta lu Pak Muhammad. Kata Umar. Artinya kan juga Umar mempertahankan Atta Indatunya. Puluhan tahun dia menyembah Latta, menyembah Uzza. Tak mudah menerima ini hal yang baru dibawa oleh Muhammad. Karena urang kereh puno nyopo dah ho gemenya. Nah, setelah awalnya umat siap kodaku Nabi Muhammad, setelah masuk Islam sebaliknya.
Yang so pegang Muhammadnya salah, kodaku. Sampai ketika orang semua mau hijrah diam-diam, takut dibunuh orang Quraisy, Umar enggak diumumkan, belum tengok nak hijrah Madinah. Yang mau menghalang silakan, siap-siap, yatim. Itu kata Umar. Mesti lu mahana itu Umar. Ini contoh kita hari ini membuang kebiasaan lama untuk hal yang baru, walaupun itu benar, itu berat memang adanya. Umar mencontohkan itu. Maka ini Allah dan Rasul yang perintahkan ayyafuwa an zillati, memaafkan yang lain. Nah, ketika seorang muslim memaafkan yang lain, enggak hina dia, enggak rendah dia, mau bertambah mulianya. Wa ma min abdin, kata Rasulullah, ya'fu illa indallahu izzah. Seorang hamba memaafkan yang lainnya tadi, maka Allah tambah kemuliaannya. Artinya kita enggak terhina karena kita memaafkan yang lain. Ini pokoknya paham. Selanjutnya yang menjadi pokok juga adalah dalam sebuah hadis baginda Rasulullah katakan, bunyi hadisnya, wa anta'fuwa amman zalamaka, hendaklah kamu memaafkan orang-orang yang menzalimi kamu. Bukan yang menzalimi kamu. Selanjutnya, la yasturu abdun abdan fid dunya illa sarallahu yaumal qiyamah. Bagi orang-orang yang menutup aib saudaranya dunia ini, enggak mencari-cari kesalahannya, maka Allah tutup aibnya yaumal qiyamah. Artinya Allah enggak tanya dosa-dosanya. Allah enggak ungkit dosa-dosanya. Kenapa Allah tutup? Kalau begitu Allah maafkan, Allah ampuni. Ini bagi orang yang memaafkan, Allah ampuni. Dalam hadis yang panjang, Rasul mengimbau, ya ma'syaran man amana bilisani, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, walam yadkhul al-imanu fi qalbi, namun hatinya masih ragu-ragu. Lidah kalau pegang, hatinya kurang. Sambungan hadis, la ta'tabul muslimin wa la tattabi'u auratahum, janganlah mencari-cari kesalahan yang lainnya. Sambungan hadis, fa innahum may yattabi' aurata akhihi muslim yattabi'allahu auratahu. Nah, barang siapa yang mencari-cari membuka aib saudaranya, Allah akan buka aib-aibnya. Yang orang mencari kesalahan saudaranya, Allah akan cari kesalahan dia. Allah akan pelemah. Terus di ujung hadis kata Rasulullah, man istama'a li khabari qaumin wa hum lahu karihun subba fi uzunihi al-unuq yaumal qiyamah. Yang mencari kesalahan tadi dan kaum itu enggak senang sampaikan berita itu, maka orang yang pegang berita ini telinganya akan diberikan timah yang meleleh. Ini hukumannya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hukuman orang-orang yang galak dah? Buka aib-aib gop. Cerita le ngurumpi tentang aib-aib gop. Duk tahu ke kopi gantang gop. Maka di ujung hadis, subba fi uzuni, telinganya ini Allah masukkan cairan timah yang panas. Kita masuk sidang mentong, masya Allah sakitnya. Isi dong, buat rambut. Nanti dong, abang lambinya sakitnya nih, masya Allah. Bayangkan timah yang Allah masukkan. Kenapa suka menguping, mendengar cerita-cerita tadi yang orang nggak senang, cerita itu disampaikan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, selanjutnya ayyusa'idahu iza ihtaja ila musa'adah. Yang paling pokok lagi ini, hendaklah membantu muslim yang lainnya kalau dia butuh. Maka dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2 sambungan tadi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-nolonglah ini dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan,
janganlah saling membantu yang dia dalam dosa dan kebohongan dan permusuhan. Yang keempat, teman-teman. Nah, cemecu, teman-teman ucit. Ini ta'awanu alal ismi. Kalau seandainya ini ada sebuah hadis menarik. Apa kata Rasulullah? Sayati ala ummati zamanu la yabqa ahad benar riba. Nanti ada masa di mana umat kita Muhammad enggak mungkin lepas dari riba. Dan bahkan orang-orang yang enggak mengamalkannya pun kena dia gubaruhu, kena uapnya. Kena dia uap dari kesalahan itu. Hari ini hampir semua kitab dalam fiqh muamalah ketika mengkaji tentang simpan pinjam atau pinjam uang di bank kredit, karena itu ada bunganya, ini hampir mengatakan ini nggak dibolehkan dan dihukumi dengan haram. Nah, hari ini ada orang yang dia tidak pinjam, hanya satu, puduk peng mak bank, gak puduk peng dro, mak bank, namun juga kena uapnya. Apa uapnya? Uang dia itu dipakai orang lain, dipinjamkan untuk dikreditkan, kena uapnya. Maka hari ini ketika kita bantu mangantanyo, jak bank, nyampe mak bank, itu pun juga ta'awanu alal ismi. Namun begini, ada hal yang sudah biasa yang kita kerjakan, sang-sangnya tak biasa. Benda pegah, dia ni cok anda kredit hai, itu biasa Ustaz. Gak melahan lah, ranjang-ranjang kredit, ranjang apa kredit, kompor gas, kulkas, mandu kredit, mandu kredit. Benda pegah lagi nya. Kan pacu Ustaz. Kan udah biasa. Artinya hari ini apalah kita ini membenarkan kebiasaan. Karena kebiasaan lagi. Namun kalau kita kaji lebih lanjut, yang benar adalah membiasakan kebenaran. Namun udah pegah lagi bunuh, dan Ustaz nah kampungan dah, enggak gaul, enggak modern. Ini era kredit ini pegah ya. Maka tadi ini yang kita bantu bukan hal tadi, namun kita bantu adalah tentang kebaikan dan ketakwaan. Dan terus sebagai poin penutup di bab ini, ayya'idahu idza ista'aza billah wa ayyutiyahu idza sa'ala billah. Ini jikalau ada orang minta perlindungan didoakan, supaya Allah melindunginya, maka doakanlah. Dan terus wa ayyutiyahu idza sa'ala. Gelake bantu bunuh. Bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan mungkin dana yang kita punya, maka bantulah. Ini di poin yang terakhir ada sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, man ista'azakum billahi fa'izuhu. Yang minta perlindungan Allah didoakan, maka doakanlah. Wa man sa'alakum billahi fa'tuhu. Yang minta bantuan, maka bantulah. Terus wa man da'akum fa'ajibu. Yang mengundang kamu ini datang ke rumahnya, acara kenduri mungkin acara apa saja, maka jawablah undangan itu. Terus wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah. Nah, ini pokoknya. Ahsin ila man ahsana ilaika. Yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah. Itu pertanyaan. Kalau kamu puas gimana? Bejuk peng kamu motori be kamu kenapa yang balas pengnya? Bagaimana kami membalasnya? Di ujung hadis katakan lagi, fa illam tajidu ma tukafiunahu bihi fad'ulah. Kalau mendapatkan, artinya enggak mampu membalas itu apa yang dia berikan, maka doakan dia. Doakan dia. Bejuk bantunya peng kali bunuh. Hanya kenapa untuk balasnya? Doakan. Semoga Allah mudahkan urusan dia.
Allah boleh berzeki banyak. Kalau kita ini nggak mampu membalas hal yang serupa, maka ini hadis mengatakan tadi kita ini terus membantu yang lainnya. Bapak, Ibu yang belum tua hormati, sudah habis ini poin-poinnya tentang akhlak sesama makhluk. Insya Allah ke depan kita masuk bagaimana akhlak kita ini terhadap orang kafir. Ini pokok juga kita kaji supaya apa? Kita enggak menjadi mukmin yang radikal. Silakan. Saya didalimi oleh teman-teman. Sampai sekarang belum pernah saya maafkan. Jadi bagaimana? Nanti saya baca dalam kitab surat An-Nasr, barang siapa yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain, Allah ini bidadari boleh beli. Kalau mengingat itu, ya kepakannya. Karena dia bidadari boleh beli. Kalau ingat itu, Ya. uangnya dia. Saya belum. Ya. Ya. Yang memaafkan lebih mulia dari yang dimaafkan. Namun tadi yang salah minta maaf. Sesama manusia kita minta maaf, kepada Allah kita ini minta ampun. Maka orang yang salah dia punya kewajiban minta maaf. Orang yang pernah dizalimi dia punya kewajiban juga untuk memaafkan. Kalau kita hari ini ciptaan Allah enggak memaafkan, Allah mengampuni kok. Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun. Kalau Allah yang Maha Pengampun, kita belajar ini memaafkan yang lain. Maka di antara ketika orang berpuasa itu kawan, itu pun juga meniru sifat Allah. Allah enggak makan. Tapi enggak makan hari itu. Allah enggak punya anak. Nah, juga orang yang puasa juga haram hukumnya. Bagaimana? Itu bahasanya mungkin. Nah, kan? Artinya ini kan meniru sifat Allah. Dan Allah hari ini Ghafur. Ghafur ini kan kalau kajian bahasa dia sigah mubalaghah yang maknanya dia kesempurnaan Maha Pengampun. Makanya Allah Maha Pengampun diikuti lagi Ghafurun Rahimun ujungnya itu sih. Allah ampuni terus Allah berikan rahmat lagi. Allah berikan kasih sayang lagi. Maka tadi Allah dan Rasulnya minta umatnya ini atau hamba-hambanya ini memaafkan yang lain. Ingat bahwa orang yang memaafkan dia bahagia. Justru kita yang nggak maafkan ini beban pikiran, malam handengut. Jadi ingatnya, kita numpen kecok no, 1 juta hai, ada pulang sampai uronyo, kesekian tahun. Sambil muka numpennya kesekian apa? Kan itu tujuan kita. Hanya tadi, maka memaafkan Anda akan sehat mentalnya. Yang memaafkan sehat rohaninya. Namun yang nggak mau memaafkan ini sakit jiwanya. Sakit jiwa sakit ini. Banyak orang yang menzalimi roh, namun marahnya ini terlampiaskan ke anaknya, ke istrinya, tetangganya. Berhai, ini orang muno berhai. Ya karena banyak orangnya. Kalau kita maafkan ini, maka kita akan nyaman, kita akan sehat, dan bahkan juga awet muda. Jadi bikin lagi ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya. Kita pernah kaji sebelumnya. Di antara dosa yang Allah percepat hukumannya dunia dan juga mentongna di akhirat dari 3 kelompok yang sabur antaranya adalah al-aqu liwalidayhi yang durhaka ke urinci. Al-Quran mencontohkan contoh kisah ini Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad ini termasuk orang yang pertama masuk Islam di kalangan para sahabat. Namun orang tuanya, ibunya khususnya, nggak rela Sa'ad ini masuk Islam. Apa dibuat ibunya? Ibunya nggak mau makan seminggu supaya Sa'ad kembali ke agama moyangnya. Namun Sa'ad juga nggak berpaling. Sampai kisah ini menjadi asbabun nuzul ayat Al-Quran itu, wa in jahadaka an tusyrik billah. Seandainya orang tua tadi berusaha kibancara dengan supaya adanya syirik kepada Allah, wala tuti'huma, jangan taati orang tua itu. Namun di ujung ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul merinci dengan baik. Maka saat Waqqas nak mengingatkan ibunya, rumahnya ibu mak lo, lintak le, bu suling le. Ini seorang anak tadi ke mak, walaupun orang tuanya ini nggak mau anaknya masuk Islam. Mama dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini tadi anak orang tuanya yang ajarkan yang baik-baik, namun nggak patuh dan bahkan setelah menikah tadi nggak kunjung lagi orang tuanya. Nah maka termasuk ini juga al-aqu liwalidayhi. Terus apakah nikahnya sah tanpa wali? Kajian Imam Syafi'i, di antara syarat sah orang menikah adalah menyontoh naudib ayah do, nawali do, ini menikah ada wali. Walaupun nanti walinya nggak mampu diwakilah orang lain. Namun di antara pendapat Imam Syafi'i dalam hal nikah ini, itu wali termasuk dia syarat sah dalam nikah. Kalau begitu menyuhana wali maka nggak sah menikahnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Belum berkata mazhab Hanafi. Mau angkat mazhab Syafi'i begitu. Jadi la nikaha illa biwali. Ini hadis. Nggak boleh nikah kecuali ada wali. Makanya Imam Syafi'i katakan menikah itu syarat sahnya ada itu walinya. Lagi nambah. Waktu tidak habis ini. Ada yang mau tanya satu lagi? Boleh sebelum tutup? Kalau sudah habis, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik silakan diambil. Namun tadi yang paling pokok adalah jangan saling menyalahkan. Ini paling pokok sekali. Yang kedua pertanyaannya, jangan untuk memojokkan yang lain. Ini syarat yang kedua berarti ikut pengajiannya, jangan memojokkan yang lain. Dan yang paling pokok lagi yang ketiga adalah kita amalkan yang itu sunnah. Karena akan rugi orang-orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya. Makanya Imam Syafi'i lagi ini memberikan sebuah gambaran orang-orang yang berilmu kata Imam Syafi'i dan dia nggak amalkan ilmunya. Imam Syafi'i katakan orang itu seperti bak kayu yang nabuh. Bak kayu, tapi nggak berbuah dia. Ini orang yang berilmu tapi nggak amalkan ilmunya. Apa yang ada nih? Bak kayu raya atau bak kayu buahna, yang daunnya mengotori bawahnya. Ya kan? Betul. Makanya tadi ini yang ketiga paling pokok adalah ini kita amalkan. Ya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridai dan rahmati. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.